Halo Sobat GP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga Sobat GP semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi SKD atau seleksi kemampuan dasar CPNS 2024 ya. Dalam video kali ini saya akan bahas tentang soal-soal TWK terbaru, HOTS ya, High Order Thinking Skill, yang memang benar-benar saya dapatkan, saya sarikan dari rekan-rekan kita yang baru saja kemarin mengikuti seleksi sekolah kedinasan ya. TWK-nya seperti ini ya. Oke. Bagi rekan-rekan yang baru hadir di channel Guru Peduli ini, silahkan untuk subscribe, jangan lupa untuk menyalakan loncengnya, dan juga share kepada rekan-rekan yang lain, jangan lupa ya, likes dan komennya. Oke, kalau sudah, mari kita langsung masuk ke soal-soal berikut ini, dan juga akan kita bahas satu persatu. Dan buat kalian yang ingin mencoba menjawab sendiri ya, itu setelah soalnya bisa Anda pause dulu, kemudian Anda baca, dan kemudian Anda jawab, dan kita cek dengan jawaban yang sudah saya berikan ya. Oke, kalau sudah, mari kita lanjutkan ke soal-soal yang sudah saya siapkan. Soal yang pertama adalah, soal yang pertama, asas kedaulatan rakyat di bidang keuangan berarti rakyat memiliki kedaulatan dan memegang kekuasaan tertinggi terhadap kekayaan dan keuangan negara. Jadi di sini adalah kedaulatan rakyat di bidang keuangan, itu merupakan kata kuncinya, dan kekuasaan tertinggi terhadap kekayaan dan keuangan negara. Kemudian berikutnya, oleh karena itu setiap pengeluaran pemerintah harus titik-titik. Apakah A, dikelola sebaik-baiknya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, ataukah ini kira-kira masih bisa benar nggak ya? Oke. Ya, kalau melihat tujuannya memang A ini bisa benar ya. Oke, karena memang kekayaan dan keuangan negara itu ya memang harus dikelola sebaik-baiknya untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi di sini soalnya adalah tentang kedaulatan rakyat. Oke. Ya, jadi pilihan jawaban yang tepat di sini adalah delta. Oke. Ya, artinya apa? Artinya rakyat itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi, dalam kekayaan dan keuangan negara. Nah, pelaksanaannya gimana? Pelaksanaannya rakyat itu diwakili oleh wakilnya di di Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, dan juga setiap pengeluaran dan pendapatan negara itu juga harus dipertanggungjawabkan setiap tahun ya kepada rakyat melalui sistem perwakilan dan permusyawaratan. Artinya di depan DPR sebagai wakil rakyat. Ya, kemudian soal nomor 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia mengandung 4 pokok pikiran penting. Apa saja itu? Persatuan, keadilan, kerakyatan, serta kemanusiaan yang berketuhanan. Hal tersebut memiliki arti sebagai berikut kecuali ya, jadi ada 5 pilihan jawaban di sini ya, kecuali 1 yang salah. Apakah 4 pokok pikiran itu ya yang ada di dalam pembukaan UUD 1945 NRI itu adalah sumber hukum tertinggi yang mengatur mengenai hukum tertulis dan tidak tertulis di Indonesia? Ya, betul ya. Kenapa? Karena pembukaan ya itu adalah dasar ya dari undang-undang ya, dasar dari undang-undang kita atau konstitusi kita. Jadi undang-undang dasar itu sebetulnya merupakan jabaran dari pembukaan ya. Coba kalau kalian pahami ya isi pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah tentang persatuan, tentang keadilan, tentang kerakyatan, dan juga tentang kemanusiaan yang berketuhanan. Itu intinya di situ ya. Jadi kalau kita lihat semuanya, A ini masuk ya, merupakan hukum tertinggi yang mengatur mengenai hukum tertulis dan tidak tertulis di Indonesia. Artinya apa? Artinya segala aturan dan hukum yang ada di Indonesia, baik yang tertulis maupun tertulis, itu harus memiliki prinsip persatuan, harus memiliki atau berasaskan pada
persatuan, keadilan, kerakyatan, dan kemanusiaan dan juga ketuhanan, kemanusiaan yang berketuhanan atau kemanusiaan yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Oke. Kemudian Bravo, jadi A ini masih benar, bukan hanya menjadi panduan dan perumusan pasal-pasal UUD tersebut, tapi juga mencerminkan tekad, motivasi, dan inspirasi perjuangan bangsa Indonesia. Ya, kalau kalian baca pembukaan itu, ini pasti masuk ya, Bravo. Jadi saya langsung saja jawab ya soalnya. Untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat atau yang bukan termasuk makna atau arti penting dari pembukaan UUD 45 itu adalah Eko, mengandung nilai instrumental hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini salah ya. Kenapa? Karena pembukaan itu ya belum instrumental ya. Jadi pembukaan itu masih nilai-nilai saja, nilai persatuan, nilai keadilan, nilai kerakyatan, dan nilai kemanusiaan yang berketuhanan. Kemudian ya diinstrumenkan atau diwujudkan dalam instrumen hukum yang berwujud undang-undang dasar atau konstitusi dan juga undang-undang atau peraturan di bawahnya, gitu ya. Yang dimaksud dengan nilai instrumental itu adalah nilai operasional ya, yang bisa langsung dilaksanakan. Itu namanya nilai instrumental hukum ya. Oke. Jadi kalau kayak undang-undang mengatur misalnya undang-undang pemilu ya, oke. Mengatur tentang apa? Usia calon presiden, usia wakil presiden, ketentuan kemenangannya seperti apa. Nah, itu semuanya namanya nilai instrumental dari suatu hukum, gitu ya. Sementara kalau Pancasila dan juga pembukaan itu belum merupakan nilai instrumental atau belum bisa dioperasikan. Jadi dia masih butuh penjelasan, gitu ya. Oke. Berikutnya soal nomor 3, mudah-mudahan jelas ya guys. Nomor 3, sikap atau setiap sikap, ucapan, dan tindakan seorang aparatur sipil negara harus selaras dengan nilai-nilai universal kemanusiaan yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai perjanjian luhur. Ingat ya, ini teman-teman harus jeli melihat soal-soal seperti ini ya. Berikut ini yang paling menggambarkan sikap ASN sebagai perwujudan hal tersebut. Nilai-nilai universal kemanusiaan ya. Jadi kalau namanya universal itu ya umum ya, tidak berbatas pada geografis ya, atau tidak ada batasan geografis. Kalau jawaban A ini sebetulnya benar, tapi dia ada sesuatu yang menjadikan kurang pas. Itu apa? Ya, khususnya kepada mereka yang sebangsa dan setanah air. Ketika kita menerapkan nilai kemanusiaan universal, itu kita tidak boleh membatasi diri dengan geografis ya. Oke, jadi jawaban A kurang tepat. Jawaban B ya, ini sepertinya benar ya, terciptanya ketertiban dunia. Jadi kemanusiaan itu dengan sendirinya kalau kita bersikap menjunjung nilai-nilai tinggi kemanusiaan itu akan tertib gitu ya. Ya, akan bisa berkontribusi terhadap terciptanya ketertiban dunia. Tapi ketertiban dunia itu kadang-kadang dilakukan dengan cara yang represif ya, yang tidak berkemanusiaan. Banyak sekali ya, seperti misalnya di Korea Utara. Itu negara yang sangat tertib. Tapi tertibnya apa? Tertibnya tidak manusiawi, penuh dengan tekanan-tekanan ya. Oke. Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ya, berani menjadi yang terdepan untuk memerangi segala bentuk rasisme atau rasialisme ya, yang terjadi di berbagai sektor kehidupan di berbagai belahan dunia ya. Misalnya kalau di dunia sepak bola ya, oke, itu rasialisme sering terjadi. Nah, kita harus berani menyuarakan ya, rasisme atau rasialisme itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kenapa? Masih ingat ya, kalau kata Pak Soekarno ya, di dalam paham nasionalisme humaniter yang menganggap bahwasanya
manusia itu satu, ya, manusia. Artinya apa? Manusia itu satu, itu artinya semua manusia itu memiliki hak yang sama, ya, yang satu sama. Mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih, mau kulitnya kuning, mau rambutnya keripu, mau rambutnya lurus, semuanya adalah manusia. Jadi tetap satu manusia, gitu ya. Oke. Berikutnya soal nomor 4. Pada sidang tahunan 2021, MPR menambahkan satu ayat, ya, pada pasal 1 UUD NRI yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Tujuan pasal 3 ayat 1 ini adalah, tujuan pasal 1 ayat 3 ini adalah untuk apa? Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap warga negara dan lembaga negara dalam apa? Menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, berikutnya soal nomor 5. Ya, di sebuah RT yang diketuai oleh Pak Mulyono, warga sudah secara turun-menurun, oke, ini ada kata kunci secara turun-menurun, selalu mengadakan rapat bulanan yang agendanya adalah membahas berbagai masalah yang dihadapi warga. Ya, ini artinya sudah dari dulu ada, ya, sudah secara turun-temurun, itu artinya sudah dari dulu, dari nenek moyang kita. Nah, kalau hal seperti itu sebetulnya adalah apa? Implementasi Pancasila dalam kedudukannya sebagai apa? Kepribadian bangsa. Oke. Apa sih maksud dari Pancasila sebagai kepribadian bangsa? Artinya apa? Kalau kita lihat secara turun-temurun mengadakan rapat bulanan yang agendanya adalah membahas berbagai masalah yang dihadapi warga, lalu bermusyawarah mencari solusi. Ini kan artinya bergotong royong. Dan gotong royong itu merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang sudah ada sejak sebelum Pancasila dirumuskan. Itu artinya Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Begitu ya. Oke, soal nomor 7. Ya, makna yang terkandung dalam sila kerakyatan, oke, yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah bahwa setiap warga negara apa? Memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ini sila keempat, ya. Jadi sila keempat itu menunjukkan bahwasanya setiap warga negara memiliki kesamaan kedudukan, ya, dalam hal hukum dan pemerintahan. Artinya apa? Setiap orang punya hak yang sama, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Begitu ya, oke. Ya. Salah satu contohnya itu, ya. Oke. Berikutnya soal nomor 7. Ya, pasal 31 ayat 1 dan 2 itu menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oke. Sebetulnya tujuannya apa sih? Sebetulnya adalah tujuan ini semuanya bisa masuk, ya. A, B, C, D, E itu bisa masuk. Tapi tujuan utamanya itu adalah untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan, ya, bagi apa? Warga negara atau bagi setiap warga negara untuk meningkatkan kualitas hidupnya serta berkontribusi terhadap kesejahteraan umat manusia secara umum, gitu ya. Oke, jadi kalau kita jawab delta, A, B, C itu semuanya sudah masuk. Oke, berikutnya soal nomor 8. Ya, di suatu kantor pemerintah terdapat puluhan pegawai yang beraneka ragam latar belakang, suku, agama, ras, dan pendidikannya. Nah, dari kata ini kita sudah tahu, ya, ini menunjukkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia, apa itu? Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya pilihan yang tepat adalah delta. Apa? Memberdayakan keberagaman untuk mencapai tujuan yang sama sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya, saya agak cepat, ya, karena saya lagi diburu-buru. Ya, nomor 9. Oke, mengubah aturan hukum agar dapat mengakomodasi kepentingan keluarga dan kelompok tertentu sangat bertentangan dengan tuntutan reformasi 1998 tentang pemberantasan KKN. Jadi untuk Sobat GP ketahui, ya, salah satu tuntutan reformasi 1998 itu adalah berantas korupsi, kolusi, nepotisme. Sementara kalau kita memutarbalikkan hukum atau mengubah aturan hukum untuk kepentingan keluarga kita, itu artinya nepotisme, dan itu bertentangan dengan semangat reformasi 98. Dan itu merupakan apa? Merupakan tindakan mempermainkan hukum dalam upaya menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan demi kepentingan sanak dan keluarganya, seperti yang dilakukan Mulyono. Oke, soal nomor 10.
Setiap ASN dituntut untuk selalu sigap dalam merespon setiap ancaman yang dapat membahayakan bangsa dan negara. Oke, kira-kira perkembangan teknologi dan arus globalisasi yang semakin masif mendorong masuknya budaya asing dan menjadi ancaman serius bagi kelestarian budaya lokal. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang ASN dalam menghadapi hal ini? Iya. Sebagai seorang ASN, kita tidak boleh menutup diri, tapi juga tidak boleh asal-asalan saja mengambil sesuatu. Kita harus bisa menyaring dan mendayakan segala sesuatu atau memberdayagunakan atau memberdayakan segala sesuatu untuk apa? Untuk kelestarian budaya lokal dan juga untuk mempromosikan budaya lokal untuk pencapaian ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu ya. Oke, rekan-rekan semuanya, semoga bermanfaat. Thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.